Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kajian kita diundur ke waktu Isya karena banyak dari masyarakat kita kegiatan masyarakat yaitu rujung dan untuk kematian langar. Apa kebedaan langar dan rujung? Rujung pengantin haji, langar tu mati. Padahal pada nganti amplop, nganti beras. Nah, istilahnya beda. Dan juga yang kedua, yang kebetulan mengejar dari Mataram tadi, nah agak terlambat sedikit, sudah selesai sholat, dari baru nyampe, nah sehingga kita undurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas tentang al-udhiyah. Bahasa Arabnya al-udhiyah. Namun bahasa anta kurban. Kurban juga sebenarnya bahasa Arab, kurban. Jadi kadang-kadang bahasa Indonesia atau bahasa Sasak secara tidak langsung kadang-kadang banyak dia mengandung makna bahasa Arab. Kurban ya artinya mendekatkan diri. Tapi kalau bahasa fikihnya al-udhiyah. Udhiyah itu artinya berkurban. Termasuk ina itu artinya bejana. Ama artinya air, ma itu artinya air. Ina bejana, mangkuk ya. Jadi air ditaruh di mangkuk, ina ama. Nah begitu. Termasuk bahasa Arab juga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun ويجزئ فيها الجزع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والثني من البقر وتجزئ البدنة عن 7 والبقرة عن 7 والشاة عن 1. Udhiyah terambil dari kata ad-dahwah. Dahwah itu artinya awal waktu, pagi, duha. Nah itu asal katanya udhiyah, artinya waktu pagi. Tapi kalau secara syariat, bahwa yang namanya berkurban itu adalah menyembelih ya, binatang kurban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Itu namanya berkurban. Kemudian binatang yang menjadi ketentuan para ulama untuk dikurban itu unta, kemudian sapi, kemudian domba, kambing. Sapi dikiaskan dengan kerbau. Nah, itu yang boleh dikurban. Berarti selain itu tidak boleh dikurban. Kuda, ayam, bebek, merpati, nah tidak boleh. Kemudian hukum berkurban, hukum dasarnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Jadi mentuang korban tahun lalu tetap nengke sunnah muakkadah. Jadi tiap tahun. Jadi tiap tahun itu kita diminta untuk berkurban. Untuk menghidupkan syiar agama kita. Untuk menghidupkan syiar agama.
Wa takunu wajibatun bitta'yin. Kadang-kadang kurban itu bisa menjadi wajib dengan sebab dua. At-ta'yin dan an-nazar. Ta'yin itu artinya menentukan. Misalnya, ne bembe kutangon, kusiapang untuk korban tahun depan. Ya, misalnya. Maka kambing itu hukumnya wajib untuk dikurban. Karena dia ta'yin. Karena dengan beli bembe misalnya telu. Setelah Idul Adha dia murah misalnya. Dibelilah umur yang setahun. Untuk persiapan nanti tahun depan. Maka dia tentukan satu ini saya niatkan untuk kurban tahun depan. Jadi selalu begitu. Jadi 2, beli lagi jadi 3. Akhirnya tiap tahun dia bisa kurban. Karena dibeli harga murah, umur-umur setahun, dipelihara, kemudian tahun depan juga begitu. Dijual lagi ketika hari raya kurban yang 2 itu, kembali lagi modalnya, bisa beli lagi 3 dan seterusnya. Nah, apabila dia ta'yin, maka kurban tersebut menjadi wajib. Atau dengan sebab nazar. Dia bernazar, misalnya kalau saya sehat dari penyakit ini, maka tahun depan saya berkurban. Nah, begitu dia sehat, maka wajib dia berkurban. Jadi hukum dasar berkorban sunnah muakkadah, tetapi bisa menjadi wajib dengan sebab ta'yin dan nazar. Dalil kurban dari Al-Quran, ya, yang sering kita baca, fasholli li rabbika wanhar, pakai ha, wanhar. Tapi kalau pakai ha, wanhar, itu artinya sungai kalau nahrun itu. Kalau nun, ha, ra itu artinya sungai. Tapi kalau nun, ha dengan ra, nah itu artinya berkurban. Makanya kalau salah membaca fasholli li rabbika wanhar, salah sudah artinya. Fasholli, maka dirikanlah salat, maksudnya di sini salat Idul Adha, li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar. Kalau wanhar artinya ya mandi di sungai lah begitu. Ya. Karena bahasa Arab ini sangat hurufnya itu mempengaruhi makna. Maka ada ulama mengatakan termasuk maksiat lisan itu adalah mengucapkan huruf Al-Quran tidak tepat, termasuk lisan kita bermaksiat. Salah satu maksiat lisan itu adalah mengucapkan huruf-huruf dalam Al-Quran dengan cara yang keliru. Maka lisan kita bermaksiat. Itu dalilnya. Kemudian hikmah disyariatkan berkurban, pertama tentu ya namanya kita sebagai hamba apapun diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Ini perintah dari Allah, fasholli li rabbika wanhar. Dirikan salat karena Allah dan berkurbanlah. Namanya hamba, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Kemudian yang kedua, syukran lil mun'im ala ni'matihi. Kita untuk mengungkapkan kesyukuran kita. Kan nikmat sudah banyak diberikan. Diminta berkorban hanya 1 kali dalam setahun. 1 kali. Dari nikmat yang banyak diberikan, kita diminta bersyukurlah, berkorban sekali setahun. Kemudian juga hikmah disyariatkan berkorban itu adalah untuk membantu ya fakir miskin sahabat, karena hari raya ya mungkin ada orang kesulitan untuk membeli daging, ya minimal lah hari raya Idul Adha itu kita puaskan dia makan daging supaya dia bahagia, dia senang. Tapi kalau yang kolesterol hati-hati ya, bahaya. Kemudian yang keempat, Allah mensyariatkan kurban ini untuk taqwiyatur rawabit, menguatkan hubungan sosial kita antara masyarakat yang satu dengan yang lain supaya lebih kuat hubungan kita. Jadi saling memberi daging kurban. Nah, dengan saling memberi itu yang tadinya mungkin kurang bagus hubungan kita, setelah diberikan daging kurban, nah semakin bagus. Nah, itu tujuannya. Kenapa disyariatkan
berkurban di antaranya. Kemudian kata beliau, ghufranuz dzunub wal fauzu bil ajri al azim, untuk mengampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi kurban ini besar. Kata bahkan ada dalam riwayat menyebutkan jadi pahalanya itu tergantung jumlah bulu dari binatang kurban itu. Jadi berapa jumlah bulunya, nah begitulah pahala yang kita dapatkan. Dan dia juga nanti kukunya, bulunya, ya, tanggenya itu akan datang nanti pada hari kiamat untuk menjadi saksi bahwa kita menjalankan perintah Allah SWT. Dia akan datang, ya, binatang yang kita kurban itu. Kemudian adapun ketentuan umur, nah ini umur ini memang tidak dijumpai dalam hadis, ya, tentang ketentuan umur binatang tersebut, hewan tersebut. Cuma ini menjadi kesepakatan ijma' para ulama. Misalnya, ya, umur sapi atau kerbau itu 2 tahun masuk 3. Ini kesepakatan para ulama. Kalau mau membeli hewan kurban, sapi, nah nanti dilihat umurnya, ya, 2 tahun masuk 3. Maka mulai dari hari ini, mudah-mudahan desa bisa membuatkan akte kelahiran sapi, supaya kita tahu umurnya. Kan nggak ada yang tahu umurnya ini 2 tahun atau 3 tahun. Nggak ada akte kelahirannya. Tapi orang-orang yang ahli bisa melihat dari giginya. Nah, orang-orang ahli itu bisa dilihat dari giginya. Kalau katanya kalau besar 2 berarti 2 tahun, ya. Itu juga hasil kajian, ya. Karena tidak ada akte kelahiran sapi dan kambing. Tidak dibuatkan dari desa. Maka kita tanya ahlinya, oh ahlinya ini pengarat, penggembala, gimana ini? Oh ini sudah masuk 2 tahun. Dan dia harus amanah, ya, menyampaikan itu. Kemudian kalau dia domba, ya, domba itu 1 tahun masuk 2. Bedanya dengan kambing kecil itu, kambing kacang. Kalau kambing kecil, kambing jamak, bembek jamak, dia 2 tahun, ya, masuk 3. Namun bembek jamak. Lalu arak bembek domba, apa bahasa domba? Gibas. Ya, atau bembek iblik lah. Nah itu bisa dia 1 tahun masuk 2. Kalau bembek jamak aja 2 tahun, ya. Ini dalilnya berdasarkan ijma'ul ummah, kesepakatan dari para ulama. Kemudian 1 kambing tidak boleh untuk lebih dari 1 orang. 1 kambing tidak boleh, ya, lebih untuk 1 pengorban. Apabila dia 1 kambing itu misalnya 2-3 orang membelinya, maka dia tidak dihitung kurban. Dia menjadi sedekah biasa, ya. Wala tasihu udhiyah, tidak sah dikatakan sebagai udhiyah. Illa, kecuali idza kana min ahli baitin wahidin, kecuali dalam 1 keluarga yang 1 keluarga itu kehidupannya masih dalam 1 tanggungan. Ada ayahnya, ada ibunya, ada anaknya yang masih dalam tanggungannya, itu boleh, ya, mengurban 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, ya. Itu pengecualiannya. Dikecualikan gitu. Adapun untuk sapi, ya, maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Ke panitia kurban yang kita bentuk, ya. Nah, mendata masyarakat yang mau berkurban itu untuk 1 ekor sapi jatah 7 orang. Ya, misal harganya, ya, dikenakan per orang 2,5 juta. Nah, sehingga nanti bisa dapat sapi yang lebih besar. Mudah-mudahan bisa mencapai target dari pengurus. Ini kita 9 kekadusan kawil, ya. Jumlah masyarakat kita 2 desa ini yang 9 kawil itu
hampir 10.000. Yang Indo itu 6.000-an kalau nggak salah. Yang Wonosabalau itu 4.000-an yang 9 kawil ini. Nggak dihitung di dusun-dusun itu. 3.000-an kakaknya. Ya. 3.000. Yang dua desa. 9 kadusan 3.000 kakak. Berarti kita perlukan kalau sama-sama setengah kilo ya mungkin 15-an ekor lah. Ya mudah-mudahan bisa lebih. Di Masjid Kelayu itu katanya sampai 50 ekor. Ya, sampai 50 ekor dia ngorban. Nah, maka kita juga insyaallah dalam hal kebaikan ya kita ikuti. Kemudian waktu dzabhi min waqti salatil Id ila ghurubis syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Jadi yang ringkas-ringkas. Waktu ngurban itu ya mulai dari ya, setelah sholat Id. Sholat Id. Artinya kalau dia berkurban sebelum sholat Id tidak dianggap sah. Jadi setelah sholat Id, nah makanya di dalam pelaksanaan sholat Id itu disunnahkan lebih awal ya mulai, karena kan tidak disunnahkan sarapan kalau Idul Adha. Kapan kita makan sarapan? Setelah pulang Idul Adha kita potong ya, kemudian kita masak di situ. Diharapkan makanan yang pertama kali masuk dalam ya perut kita itu diusahakan daging kurban kalau Idul Adha. Makanya lebih awal mulai, lebih awal berhenti. Lalu itu aja sih Anda tahu. Deh, nyampah doang dulu Ron. Tapi kalau dalam anjurannya usahakan makanan yang pertama kali kita konsumsi hari raya Idul Adha itu adalah hewan kurban itu. Nah, hewan kurban. Nah, itu yang dianjurkan. Sampai ya 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12 sampai 13 sebelum tenggelam matahari batasnya. Ya, sebelum tenggelam matahari, taruhlah sampai asar tanggal 13. Itu batas kita kurban. Misalnya hari pertama terlalu banyak, tidak bisa selesai, bisa besoknya, bisa lusanya. Begitu juga takbir. Takbir Idul Adha itu mulai dari kapan? Takbirnya mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13. Kalau takbir Idul Adha itu dia panjang. Kalau takbir ya Idul Fitri itu dia pendek. Mulai dari maghrib tanggal masuk malam 1 Syawal sampai selesai pelaksanaan ya salat Idul Fitri, di situ batasnya orang takbir. Kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha itu mulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13 dianjurkan takbir terus. Setiap selesai sholat takbir. Tapi mungkin ini belum terbiasa di tempat kita. Tapi kalau di negara-negara ya Arab itu memang dijadikan kebiasaan. Dan itu memang sunnahnya begitu. Namun ini sang paran datang nanti ajaran baru pun. Jadi selesai sholat zuhur takbir. Selesai sholat asar takbir, selesai sholat maghrib takbir, begitu ya. Selesai sholat isya takbir, sholat subuh takbir sampai tanggal 13 ya Zulhijjah sampai asar. Nah, itu dianjurkan takbir ya. Makanya dia hari raya yang besar itu sebenarnya hari raya kurban itu ya. Hari raya kurban itu ya hari raya besar. Makanya dikatakan hari raya kurban. Kita mengurban, kita berkurban, makanya hari raya kurban. Tapi kalau kita nggak berkurban, ya nggak hari raya kurban namanya. Ya, maka kita dianjurkan untuk berkurban. Kemudian, afdalu awqatiz dzabhi ba'da sholatil Id wal khutbah. Waktu yang afdal, kalau kita ingin mencari waktu yang afdal itu setelah sholat Id. Artinya setelah pelaksanaan sholat Idul
adha. Itu memang waktu yang paling afdol. Tapi boleh sampai tanggal 13 ya. Adapun ya sunnah di dalam menyembelih itu pertama membaca bismillah ya, bismillah. Atau boleh juga sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mengatakan enggak boleh bismillahirrahmanirrahim karena kita menyembelih. Sementara bismillahirrahmanirrahim ini kan dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sementara ini kita menyembelih. Nah, kata ulama, justru hewan itu dia merasa senang kalau disembelih untuk ibadah daripada dia mati bangkang. Ya. Jadi malah dia senang, dia bangga, dia dipersembahkan untuk ibadah. Maka tidak apa-apa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian kita baca selawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad menghadap kiblat. Kemudian yang menyembelih itu berdoa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau yang berkorban itu langsung menyembelihkan dirinya, maka dia baca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minna. Kalau misalnya dia berapa orang, kalau dia berwakil ya disebut nanti ya, atau sudah sebutkan dalam hati, niatkan untuk yang berkorban itu disunnahkan. Doa kita Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni atau minna. Termasuk disunnahkan orang yang berkorban menyembelihkan dirinya sendiri. Disunnahkan orang yang berkorban menyembelihkan diri sendirinya, dia datang, dia menyembelih. Tapi kalau dia nggak bisa, takut, ya bisa dia datang aja melihat. Ya, datang hadir melihat, dia berwakil. Kemudian bagi orang yang berniat berkorban disunnahkan apabila sudah masuk bulan Zulhijjah, dia jangan mencukur rambutnya dan bulu-bulunya, kukunya. Kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Zulhijjah ya, dianjurkan untuk tidak mencukur rambut, memotong kuku ataupun memotong bulu-bulu yang lain, supaya mengambil keberkahan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nanti dia tahallul setelah pas menyembelih itu. Nah, di situ dia tahallul. Kata beliau, ya, al-hikmah min dzalika at-tasyabuh bil bil muhrim fil haji, supaya ada keserupaan dengan orang yang sedang berihram melaksanakan ibadah haji. Kemudian wala ya'kulul mudahi syai'an minal udhiyati al-manzurah. Apakah boleh memakan daging kurban bagi orang yang berkurban? Jenis kurban ada 2. Kalau kurban sunnah, boleh orang yang berkurban itu memakan daging kurban. Kalau kurban sunnah, artinya dia memang niat kurban untuk sunnah, menjalankan sunnah ya setiap tahun. Tapi kalau kurban itu kurban wajib, kurban nazar, tidak boleh orang yang berkurban itu memakan daging kurban. Ya kena dengan tuloka no bongkang. Nggih. Nah, bongkang kurban dan munda ya diambil separuh. Kalau sudah terlanjur ngambil, sudah dimasak 1 kilo, padahal itu korban nazar, korban wajib, maka dia harus menggantinya 1 kilo. Beli 1 kilo ganti. Ya. Karena itu korban wajib. Tidak boleh untuk dirinya dan untuk keluarganya. Semuanya harus disedekahkan. Kalau korban wajib, tapi kalau korban sunnah, nah boleh dia makan ya, kalaupun mau dibagi 1/3 untuk dia dan kerabatnya, sisanya disedekahkan. Boleh juga dia ngambil hanya sedikit, sisanya dia sedekahkan, ya, boleh. Wala yabi'u minal udhiyati, dan tidak boleh ya daging kurban itu dijual atau menjadi upah. Tidak boleh dijual atau menjadi upah. Tukang sembelih beh upah 5 kilo, tidak boleh. Ya, atau misalnya beh upah kulitna, otakna, naina, tidak boleh. Kalau menjadi upah tidak boleh. Atau dijual tidak boleh. Misalnya
Nah, ini yang masih sedang kami diskusikan di Majelis Ulama Indonesia di Lombok Timur, tentang apakah boleh ya panitia itu dia melaksanakan jual beli dengan saudagar misalnya, ya. Nah, masih dua pendapat, ya, masih dua pendapat yang menyampaikan dimui bahwa kalau sudah menjadi jatah panitia, misalnya dipanggil para pengorban, kulitna, otakna, naina, ginjari, jatah panitia, ya. Sepakat yang berkorban boleh setelah menjadi jatah, boleh panitia itu menjualnya, ya. Nah, boleh kalau dia sudah menjadi jatahnya. Yang tidak boleh itu belum jelas jatah siapa terus dijual. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Belum jelas jatah siapa, kulitnya jatah siapa belum jelas, atau tidak boleh seperti tadi dijadikan upah, ya. Ini kulitnya ke upah apa yang nyembelih, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Dijadikan upah tidak boleh, kemudian dijual juga tidak boleh. Nah, tapi kalau sudah mendapatkan jatah, terserah dia. Dia boleh menjualnya, boleh memakannya, boleh menghadiahkannya kembali. Yang jelas dia sudah menjadi haknya, sudah menjadi miliknya. Kemudian ujratul jazzar la takhruju minal lahmi. Kalau kita ingin mengupah orang yang menyembelih, ya, jadi jangan dari daging atau bagian dari hewan kurban. Kasih dia uang, ini upah be nyembelih misalnya 1 ekor. Upah pemelencang, upah pengulitin misalnya dihitung per ekor 300.000 misalnya, ya, jelas upahnya. Jadi tidak boleh dia mengambil upah dari hewan kurban. Tapi kalau dia misalnya dikasih sebagai jatah, tidak apa-apa. Yang jelas upahnya sudah jelas. Nah, begitu juga nanti panitia, ya, jangan nanti dihitung ini upah saya. Saya kan panitia, masa anda pada le jamaah pada nah tengah kilo itu lelah tuh. Murah ya. Dah, pada nyebuk pada kilo. Tidak boleh jadi upah. Ya, nah harus hati-hati. Jadi harus jelas karena ini ibadah. Ya, ibadah itu punya aturan. Kemudian apakah boleh berkurban untuk keluarga orang tua yang sudah meninggal dunia? Dalam pendapat mazhab Syafi'i memang dua. Pertama, ya, beliau mengatakan al-udhiyatu tasihhu 'anil mayyiti idza wassa biha. Jadi boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, syaratnya apabila orang yang sudah meninggal dunia itu pernah berwasiat. Jadi lo nunggu meninggal, ada rezeki pekorbanan aku. Nah, itu boleh. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua juga mengatakan tidak apa-apa walaupun dia tidak berwasiat. Karena ini juga untuk kebaikan. Jadi dua pendapat ya dalam mazhab Syafi'i ini, ya. Jadi boleh dia dengan syarat berwasiat, juga boleh dengan tanpa syarat. Ya, dia mau berwasiat, tidak berwasiat, kita niatkan untuk berbakti kepada orang tua, harap rezeki, korbanan untuk orang tua. Kemudian, apakah boleh kurban sekaligus menjadi akikah? Kurban sekaligus akikah. Nah, di sini juga ya. Pendapat beliau di dalam kitab Al-Imta' ini mengatakan bahwa boleh digabung niatnya, ya, boleh digabung niatnya. Apabila bertepatan dia berkurban, kemudian juga sekaligus niatnya untuk akikah, ya, dia sekaligus. Nah, beliau di sini membolehkan. Nah, tapi kalau misalnya dia rezekinya luas, ya, sudah berkorban saja dulu, nanti mungkin belakangan kita akikahkan, ya. Karena waktu akikah itu kan panjang. Selama enggak mampu hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21, lipatan 7 kalau akikah itu. Lipatan 7 hari. Sunnahnya hari ke-7 kasih nama sekaligus akikah. Belum ada rezeki hari ke-14, hari ke-21 dan seterusnya. Sedangkan kalau berkorban ini
Waktunya sangat terbatas, hanya 4 hari, tanggal 10, kemudian 11, 12 sampai tanggal 13. Nah begitu kira-kira ya tentang masalah kurban ini. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban di masjid kita. Ya mudah-mudahan nanti bisa terwujud dari target panitia yang kita bentuk, karena kita banyak insyaallah ya. Kadang Nabi mengatakan kalau orang mampu berkorban terus dia tidak mau berkorban, jangan datang ke masjid. Sampai begitulah beliau mengancam. Ya, jangan dekati masjid, jangan dekati tempat sholat kami. Kalau dia mampu tetapi tidak mau untuk berkorban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk bisa menghidupkan syiar-syiar agama kita, karena ini sekali dalam setahun, maka mari kita berusaha untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang bisa Jang sampaikan, karena ada rapat ya setelahnya. Atau tanya jawab dulu baru rapat. Baik, terima kasih Pak Tuan Guru. Semoga apa yang Bapak Tuan Guru sampaikan kepada kita semua menjadi acuan kita di dalam beribadah kurban khususnya. Oleh karena itu, kepada para jamaah mungkin ada yang belum jelas atau masih pemahamannya simpang siur, bisa diperjelas atau dipertajam kaitannya dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan ibadah kurban. Untuk itu kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Kami buka sesi tanya jawab untuk materi kurban. Kami silakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kurban nazar ketika kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, nanti kalau besar kambing ini tahun depan akan dikorban. Apakah itu termasuk korban nazar yang tidak boleh kita makan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu termasuk sudah ditakyin dia. Berarti kan sudah ditakyin, dijelaskan, dibatasi bahwa kambing ini diniatkan untuk kurban, maka dia wajib. Kalau nazar itu kan kalau saya sehat, kalau misalnya anak saya lulus, atau misalnya rezeki saya melimpah, tanduran tanaman saya hasilnya ini, maka itu nazar dan terwujud, maka dia wajib bayar nazar. Tapi kalau seperti tadi kan dia takyin bahwa kambing ini memang sudah diniatkan untuk dikurban. Itu wajib jadinya. At-ta'yin wan nazar. Allahu a'lam. Disilakan lagi, mungkin ada jamaah. Sebenarnya banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan kurban. Oleh karena itu kami persilakan. Silakan Pak Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah Tuan Guru sampaikan tadi sempat disinggung juga masalah akikah. Jadi tentang perbedaan pemanfaatan daging kurban dan akikah. Karena sering di masyarakat kita kadang-kadang kalau dalam akikah, bahwa daging akikah itu tidak boleh dimakan oleh ahlul bait gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ini kebetulan generasi 90 lah gitu. Jadi kadang-kadang kita di generasi ini kita mengikuti ada budaya-budaya yang di generasi-generasi sebelumnya. Terus dalam budaya kita berkorban atau berakikah, terutama berakikah, ada kegiatan budaya yang terkadang yang masih belum di generasi kita ini tidak bisa dijawab dengan dalil gitu. Contohnya dalam akikah, sebelum penyembelihan biasanya disiapkan ada hal-hal yang seperti payung, sisir,
atau langer. Nah, bagaimana dalam pandangan agama tentang hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Tun Guru. Ya. Pertama kaitannya dengan akikah. Daging akikah ya. Berarti dengan akikah dengan ngak doang mantun dengan mangan deh. Kasihan. Jadi boleh dimakan ya, tapi jangan semuanya dimakan. Bedanya dengan kurban, kalau kurban sunnahnya dibagikan yang mentah. Kalau akikah sunnahnya dibagikan yang sudah matang. Kenapa yang mentah? Karena kurban itu biasanya banyak. Kalau kita paksa orang makan hari itu dimasak kan udah kurang bermanfaat. Mungkin orang bisa nanti untuk besok, lusa dan seterusnya. Tapi kalau akikah kan dia hanya sedikit. Ya, kambing misalnya satu diundang satu kadus kan pernah gecok, ya, pernah gecok. Jadi maka sunnahnya yang dimasak, nanti itu nyacap, deh, nanti itu nyacap. Adapun tradisi, ya, karena memang di dalam aturan Islam bahwa akikah dengan kurban itu persamaannya sama-sama hewan yang diakikah atau yang dikurban itu harus sama-sama hewan yang terbaik. Jadi tidak cacat, tidak sakit, ya, tidak buta. Nah maka yang dikurban atau yang diakikah itu memang harus yang terbaik. Entah apa sejarahnya kenapa disisir, mungkin harapannya anaknya gagah, inges dan sebagainya, ya, mengambil keberkahan. Yang jelas kambing itu ya menjadi tradisi kita. Sebenarnya kan tidak apa-apa karena tidak bertentangan dengan agama, ya. Ritual-ritual budaya itu kan dipersembahkan yang terbagus. Dan juga kalaupun tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Ya, karena hukum budaya itu selama tidak bertentangan dengan agama, al-aslu fil asya ibahah. Asal sesuatu itu boleh, ya. Illa ma dalla 'ala dalil khilaf. Kecuali kalau ada dalil yang menentangnya. Maka kalau orang mengatakan tidak boleh, maka dia wajib mendatangkan dalil. Karena asal segala sesuatu itu boleh. Ada orang mengatakan tidak boleh, maka dia yang wajib untuk mendatangkan dalil tidak boleh tersebut. Ya, dia yang harus mendatangkan dalil. Maka budaya yang kita lihat bagus, ya. Kambingnya disiapkan dengan sebagus mungkin. Nah, itu memang diharapkan begitu. Berkurban juga begitu. Siapkan hewan kurban itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Allah Allah. Kami persilakan mungkin satu lagi pertanyaan dari jemaah. Sila para jemaah. Saya narak, yang penting siap ngorban intinya. Ya, insyaallah siap ngorban. Jamaah bini, biasa jamaah bini aja pinter-pinter, insyaallah. Siap ngorban, teduk lagu nyebulang hidup jemaah deh, nih ngorban gitu. Biasa jamaah bini, ya, insyaallah. Masih ada Bapak Ibu para jemaah? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kami berharap semua kita paham apa yang disampaikan oleh Bapak Tun Guru, ataupun ada persoalan-persoalan berikutnya bisa langsung ke WA Bapak Tun Guru atau melalui humas masjid untuk kita teruskan ke Bapak Tun Guru. Perlu dimaklumi oleh para jemaah, terutama para tamu undangan yang sudah mendapat undangan. Kami berharap untuk bersabar sebentar di banyak hal yang kita bicarakan. Demikian sesi tanya jawab. Kembali kami serahkan kepada Bapak Tuan Guru. Tapi kesimpulan yang ingin kita sampaikan bahwa ini ibadah sekali setahun, ya.
Maka mari kita berusaha ya untuk menjalankannya sebagai syiar agama kita, untuk memberikan contoh kepada generasi kita. Karena kalau kita sebagai orang tua tidak mencontohkan generasi-generasi setelah kita, nanti mereka juga tidak akan tertarik ya untuk menjalankan syiar-syiar agama kita. Maka melalui kesempatan ini kami mengajak kita sebagai masyarakat untuk mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita gunakan ya menjalankan ibadah kurban ini yang ketentuannya ya, mulai dari berapa 2.150.000 ya untuk satu orang, atau 2.500.000. Boleh nanti uangnya dikumpulkan, kalaupun ada udah kambingnya juga boleh diserahkan. Jadi boleh hewannya, boleh juga uangnya. Kenapa kita perlu di sini? Supaya menjadi syiar masjid kita, dan juga bisa kita mengeratkan hubungan antara ya jamaah dengan masjid yang sudah kita bangun dengan megah, dengan besar ini. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ikum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kaitannya dengan ibadah kurban malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.